Bab 341, ajari mereka cara berperilaku? Wang Xiaolong tidak bisa menahan senyum sedikit mendengar diskusi di meja sebelah dan sama sekali tidak mempermasalahkannya. Huo Ping? Semangat bela diri kelas atas 13, beruang putih, berusia 22 tahun, kekuatan orde kedua Xiantian akhir. Memang, bakatnya bisa dianggap tidak buruk, Wang Xiaolong berpikir dalam hati. Wang Xiaolong tidak keberatan dengan diskusi di meja sebelah, tetapi mendengar seseorang menempatkan pria baru, Huo Ping, dengan status yang sama dengan kakak laki-lakinya, bahkan mengatakan bahwa bakat anak itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kakak laki-lakinya. Wang Xiaohai sangat tidak puas di hatinya. Api meledak di mata Wang Xiaohai, tetapi saat dia hendak berdiri, Wang Xiaolong menekan lengan adik laki-lakinya, menggelengkan kepalanya. Hanya hal kecil, tinggalkan saja. Kakak laki-laki. Wang Xiaohai tercengang, tetapi sorot mata Wang Xiaolong membuatnya kembali ke tempat duduknya. Wang Xiaolong membuka salah satu kendi anggur, menuangkan 2 mangkuk untuk mereka. Ayo. Saudara-saudara mendentingkan mangkuk anggur mereka dan mengambil seteguk besar, memenuhi mulut dengan aroma anggur. Wang Xiaolong mengangguk, tidak buruk. Anggur kampung halaman ini, meskipun tidak sebagus anggur Sapiditi, tidak kalah dengan anggur bulan salju yang dia miliki bersama Lukai di kerajaan Luotong. Saat ini, suara dari meja sebelah terdengar lagi. Katakan, menurutmu apa kekuatan yang Noble Divine Dragon sekarang? Beberapa tahun yang lalu, ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, dia baru saja menembus wilayah Xiantian. Menurutku, dia paling banyak adalah Orde keempat Xiantian. Orde keempat Xiantian? Saya pikir itu tidak mungkin. Berbakat seperti dia, tidak mungkin untuk memajukan satu pesanan setiap tahun. Tebakan saya adalah bahwa dia adalah Orde ketiga Xiantian. Siapa tahu, mungkin dia bahkan belum mencapai Orde ketiga Xiantian. Urutan ketiga Xiantian? Wang Xiaolong hampir tersedak mendengarkan perkiraan orang-orang ini, tersenyum tak berdaya. Sedangkan alis Wang Xiaohai berkerut lebih dalam, kata-kata orang-orang ini semakin keterlaluan semakin banyak mereka berbicara. Tahun itu, Wang Xiaolong mengungkapkan kekuatannya sekali, tetapi keluarga Wang dan Kaisar Duanren telah memblokir berita tersebut, sehingga orang biasa, pada umumnya, tidak mengetahui kekuatan Wang Xiaolong. Gelombang kata-kata lain melayang ke meja mereka. Aku mendengar bahwa Huo Ping membuat pernyataan kemarin, mengatakan bahwa dia ingin berkunjung ke Southern Hill Estate untuk meminta panduan dari Young Noble Divine Dragon. Bimbingan, berarti meminta pertempuran. Jika itu benar, aku bertanya-tanya siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Wang Xiaohai tidak bisa menahan amarahnya lagi, mendengar bahwa pria Huo Ping sebenarnya berencana untuk pergi ke perkebunan Southern Hill untuk mencari kakak laki-lakinya. Sekelompok idiot. Dia memarahi. Pelanggan di meja itu menoleh, mendengar suara Wang Xiaohai. Nak, apa yang kamu katakan barusan? Tanda seru. Seorang pria paruh baya berjanggut lusuh berdiri dari kursinya dan membentak Wang Xiaohai. Ekspresi itu persis salah satu dari karakter jahat dan ganas. Aku berkata, kalian semua adalah sekelompok idiot, tidakkah kamu mendengar? Wang Xiaohai mengulangi dengan dingin. Pria paruh baya berjanggut lusuh itu meledak dengan marah, satu tangan menghunus pisau besar di tangannya, menggonggong, nak, kamu mencari kematian. Dan ingin menyerang Wang Xiaohai. Tetapi pada saat ini, keributan tiba-tiba menyapu lantai pertama restoran. Ini Huo Ping. Pemenang tempat pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Huo Ping. Pria berjanggut lusuh itu terkejut, dia berhenti dan berbalik untuk melihat, seperti orang lain. Tidak jauh dari jalan utama di bawah, ada seorang pemuda mengenakan jubah biru lengan pendek dengan pedang harta karun yang menyertainya tergantung di pinggangnya. Berwajah tampan, berusia awal 20-an, dan dia melintasi kerumunan di bawah, berjalan menuju rumah Raja Bahagia dengan sekelompok pengawal yang mengikuti di belakangnya. Sejak awal, pemuda ini memasang ekspresi angkuh dan angkuh di wajahnya. Yah, itu tak terelakkan bagi pemuda manapun untuk terlihat sedikit bangga setelah memenangkan pertempuran kota kekaisaran, pada saat yang sama memiliki bakat luar biasa, semangat bela diri bakat luar biasa kelas atas 13. Kemanapun Huo Ping lewat,
Jalan itu dipenuhi murid-murid dari keluarga besar, pria dan wanita muda, bersorak pada Huo Ping. Pada saat ini, Huo Ping sampai di pintu masuk restoran, disambut secara pribadi oleh pemilik restoran dengan sangat hormat sebelum memasuki lokasi. Wang Xiaolong mengalihkan pandangannya dari jendela, menggelengkan kepalanya. Hanya dari pengamatan singkat barusan, Huo Ping memberinya kesan buruk. Beberapa detik berlalu dan Huo Ping serta kelompok pengawalnya naik ke lantai pertama. Semua tamu yang hadir berdiri, tersenyum dengan sikap puas dan dengan cerdas pindah ke samping. Melihat sikap hormat di sekelilingnya, Huo Ping mengangguk puas, tetapi ketika pandangannya tertuju pada Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai, yang tetap duduk di dekat jendela, dia sedikit mengernyit. Dia menoleh ke arah pemilik restoran sambil berkata, "Bos, saya ingin memesan seluruh lantai pertama untuk merayakannya dengan bawahan saya di sini." Selesai mengatakan itu, dia melemparkan sekantong koin emas ke tangan pemilik restoran, yang sudah memesan, "Terimalah sebagai hadiahku." Menerima tas itu, pemilik restoran menimbangnya dengan kasar di telapak tangannya, memperkirakan sekitar 5 hingga 600 koin emas di dalamnya. Wajahnya langsung mekar. "Noble Huo Ping muda, mengadakan pesta perayaan di Happy Monarch House kami adalah kehormatan kami." Hanya saja itu, wajahnya terlihat sedikit jelek. Sebagai pemilik, tidak pantas baginya untuk mengusir pelanggannya. Melihat ini, Huo Ping melihat sekeliling lantai pertama. "Kamu tidak keberatan, kan?" Hampir semua pelanggan lantai 1 tersenyum ramah, mengangguk tidak ada keberatan. Pemilik restoran diam-diam bernapas lega, namun, memperhatikan bahwa 2 orang masih duduk di dekat meja jendela, dia ragu sejenak sebelum mendekati Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai dengan senyuman yang dia anggap ramah. Kedua bersaudara ini, bangsawan muda Huo Ping ingin memesan seluruh lantai pertama, bagaimana kalau saya mengatur meja lain untuk 2 tamu di lantai dasar? Sikap pemilik restoran dianggap sopan. Pada titik ini, Wang Xiaohai mengeluarkan sekantong koin emas, menuangkan semua yang ada di dalamnya, mungkin berisi 1 hingga 2.000 koin emas, lalu berkata, "Karena seperti ini, maka kami bersaudara memesan seluruh lantai pertama. Mereka yang sudah memesan, anggap itu sebagai suguhan kami." Berhenti di sini, Wang Xiaohai memandang Huo Ping dan mencibir, "Adapun yang belum memesan, maafkan aku, suruh mereka pergi." Enyahlah. Semua orang tahu untuk siapa kata-kata itu ditujukan, karena hanya kelompok Huo Ping yang baru saja datang dan belum memesan. Pemilik restoran melongo menatap koin emas yang berserakan di lantai, dan pelanggan yang bersiap untuk pergi menghentikan langkah mereka. Anak ini berani menantang bangsawan muda Huo Ping. Apa latar belakangnya? Latar belakang apa? Saya katakan, mereka bahkan tidak tahu betapa menyedihkannya mereka akan mati dalam sekejap. Pria berjanggut lusuh yang sedang mendiskusikan Wang Xiaolong dan Huo Ping dengan keras sebelumnya mencemooh. Kerumunan diaduk, tetapi ekspresi wajah Huo Ping sangat jelek. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu setelah datang ke sini untuk merayakannya dengan bawahannya. "Cuan muda, kedua bocah ini sangat kurang bijaksana. Bagaimana kalau bawahan ini pergi ke sana dan mengajari mereka bagaimana berperilaku?" Salah satu penjaga di belakang Huo Ping mendekatinya, memberi saran. Huo Ping mengangkat lengannya, menghentikan penjaga di sampingnya. Menonton Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai, dia membentak dengan dingin, "Kalian berdua dari keluarga mana? Sudahkah kalian berdua memikirkan konsekuensi dari melakukan ini?" Wang Xiaohai mengangkat bahu prajuritnya dengan acuh tak acuh. "Konsekuensi? Mengapa Anda tidak memberitahu kami, apa konsekuensi dari tindakan kami?" Wang Xiaolong duduk menonton dalam diam, berpikir bahwa temperamen adik laki-lakinya sangat mirip dengan dirinya. Mendengar itu, wajah Huo Ping menjadi gelap seolah-olah air akan menetes. Pemilik restoran melangkah maju untuk membujuk Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai. "Dua bersaudara ini menurut saya lebih baik turun ke lantai dasar." Padahal, lantai dasar atau lantai 1 sama saja, di matanya, ini untuk keuntungan Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai, tidak perlu menyinggung Huo Ping, yang memiliki latar belakang yang kuat, hanya untuk sebuah meja. Bab 342, lumpuhkan kedua kaki Anda sendiri. Lantai dasar atau lantai 1 sama saja? Wang Xiaohai menatap bos restoran dengan tenang, "Sepertinya kamu gagal memahami maksudku."
Wang Xiaohai telah dengan jelas menyatakan niatnya sebelumnya. Mereka berdua bersaudara memesan seluruh lantai pertama. Mereka yang telah memesan, pembayaran ada pada mereka. Mereka yang belum memesan, enyahlah. Pemilik restoran memasang wajah sulit melihat Huo Ping. Mereka yang datang adalah pelanggan. Karena kedua pria itu tidak mau pergi, mereka tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengusir orang. Dia tahu bahwa kedua pemuda itu memiliki status tertentu. Jika tidak ada yang berani menantang bangsawan muda Huo Ping di depan umum. Wajah Huo Ping menjadi lebih suram dari detik ke detik. Dia menatap dingin ke arah Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai. Hari ini, aku tidak peduli siapa kamu. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk menggelar. Jika tidak, Wang Xiaolong dengan tenang menyela. Jika tidak, lalu bagaimana? Jika tidak, saya akan mematahkan kaki anjing Anda dan kemudian melemparkan Anda keluar dari lantai pertama melalui jendela. Huo Ping tertawa dingin. Menjadi dihina ke tingkat ini, jika dia masih bertindak baik hati, bagaimana orang lain akan melihatnya? Bagaimana dia mendapatkan pijakan di kota kekaisaran Duaren ini? Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan mematahkan kaki anjing kami dan melemparkan kami dari lantai pertama. Wang Xiaohai mendengus. Huo Ping mengangguk kepada penjaga di belakangnya. Penjaga yang pandai itu mengerti, menjawab dengan hormat, dan melangkah menuju meja Wang Xiaolong. Kalian berdua harus berterima kasih kepada tuan muda kita, dia hanya ingin kaki anjingmu lumpuh. Jika ini adalah hari normal lainnya, Anda akan mati. Penjaga itu mencibir, lalu dengan tiba-tiba, dia menyerang, memukul telapak tangannya ke arah Wang Xiaohai. Penjaga ini adalah horde ke-9 Houtian awal, telapak tangannya bergerak saat angin bertiup, memancarkan gelombang panas. Pelanggan lain di lantai pertama dengan cepat mundur untuk menghindari ditarik sebagai jaminan kerusakan. Menangkap niat penjaga itu, Wang Xiaohai mendengus, melompat berdiri, dan meninju tinjunya Heart Burrowing Fist. Jejak tinju bersiul di udara, berputar seperti bor langkah, menembus gelombang panas penjaga untuk mencapai tepat di depannya. Wajah penjaga itu pucat pasi, tapi sudah terlambat baginya untuk mengelak atau mundur. Pukulan Wang Xiaohai mengenai dadanya. Kerutuan tertahan keluar dari penjaga, tubuhnya terbang ke belakang, menabrak banyak meja dan kursi di sekitarnya. Piring dan piring terbalik, kendi dan cangkir anggur jatuh ke lantai, sepotong tulang sapi yang dimakan secara akurat jatuh ke mulut penjaga yang terbuka. Orang-orang yang menonton benar-benar terkejut, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Wang Xiaohai memiliki kekuatan sebesar ini. Termasuk Huo Ping. Tapi sekali lagi, itu hanya tak terduga baginya. Dengan cibiran mengejek, dia berkata, Orde Pertengahan ke-9. Jadi ada beberapa keterampilan. Mata Huo Ping mengisyaratkan 2 perintah ke-10 awal di antara pengawalnya, mengisyaratkan mereka untuk menyerang dengan isyarat. Kedua penjaga Orde ke-10 Houtian awal mengangguk. Dalam sekejap dan tanpa sepatah kata pun, keduanya melancarkan serangan mereka ke Wang Xiaohai. Tahun-tahun ini, Wang Xiaohai telah mengkonsumsi banyak harta langka dan pelet roh, ditambah dengan kerja kerasnya, dia berhasil mencapai pertengahan Orde ke-9, memiliki serangan dan pertahanan yang lebih kuat dari prajurit level yang sama, bahkan mampu mengalahkan puncak Orde ke-9 Houtian akhir. Tetap saja, dia hampir tidak bisa menangkis satu Orde ke-10, belum lagi 2 dari mereka bersama-sama. Jadi, di bawah serangan gabungan dari 2 penjaga, Wang Xiaohai terpaksa mundur lagi dan lagi, kebanyakan mengelak, tidak bisa menyerang. Melihat hasil ini, Huo Ping berbicara, patahkan kaki anjing mereka, sia-siakan laut ki mereka untukku juga awalnya, dia berencana menyelesaikan masalah ini hanya dengan mematahkan kaki kedua orang ini, tapi sekarang, amarahnya hanya akan ditenangkan dengan menghancurkan laut ki mereka. Mengakui perintah tuan muda mereka, salah satu penjaga membidik dada Wang Xiaohai dengan telapak tangan yang fatal, namun, ketika serangannya hendak mendarat, kekuatan besar memantulkan mereka. Mata penjaga Orde ke-10 melebar karena terkejut. Sebelum dia bisa mencatat apa yang terjadi, dia merasa seolah-olah sebuah gunung yang berat menghantam tubuhnya, menjatuhkannya dari lantai pertama. Penjaga bolak-balik melalui jendela yang pecah, menabrak restoran lain di seberang jalan. Nasib yang sama menimpa penjaga Orde ke-10 Houtian awal lainnya.
Semua orang tercengang menyaksikan kedua penjaga melompat dari gedung tanpa bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Jelaslah bahwa Wang Xiaohai tidak dalam situasi untuk menyerang saat itu. Huo Pingtu diam-diam terkejut, tidak bisa memasukkan jarinya ke dalamnya. Dia berbalik untuk memindai sekeliling, sepertinya dia mengira itu adalah beberapa ahli yang bersembunyi di antara pelanggan yang diam-diam membantu Wang Xiaohai. Meskipun demikian, dia tidak menemukan apapun. Jadi kamu memiliki beberapa ahli yang melindungi kalian berdua dalam kegelapan, tidak heran kamu begitu sombong di sini. Sesaat kemudian, Huo Ping mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Wang Xiaohai, cahaya jahat dan kebencian bersinar di kedalaman murid Huo Ping. Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu untuk sementara. Kemudian dia melambaikan tangannya, memerintahkan para penjaga di belakangnya, ayo pergi. Dia telah memutuskan untuk bergerak di masa depan setelah mengetahui latar belakang kedua pria ini. Melihat Huo Ping bersiap untuk pergi, pemilik restoran merasa lega. Jika kedua belah pihak terus bertarung, restoran kecilnya tidak dapat menahan tingkat lemparan itu. Pelanggan yang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus kecewa dengan bagaimana semuanya berakhir. Tepat ketika semua orang yang hadir mengira masalah itu sudah selesai untuk hari itu, suara Wang Xiaolong terdengar, pergi? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Tindakan semua orang tertinggal di tempat. Huo Ping, yang memutuskan untuk menahan amarah hari ini sementara sampai dia menyelidiki latar belakang Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai sebelum membalas dendam, menghentikan langkahnya dan berbalik. Huo Ping menatap tajam ke arah Wang Xiaolong, suaranya dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Setiap orang yang akan pergi menaruh perhatian penuh pada Wang Xiaolong, termasuk pemilik restoran. Wang Xiaolong mengangkat mangkuk anggur di tangannya, menyesap dengan santai, mengisi mulutnya dengan anggur yang harum, patahkan kakimu sendiri, lalu gulingkan dari lantai pertama. Wang Xiaolong melanjutkan dengan tenang seolah sedang berbicara tentang cuaca hari ini. Semua mata terbelalak seperti melihat hantu. Orang itu menyuruh Huo Ping untuk mematahkan kedua kakinya sendiri dan kemudian berguling dari lantai pertama. Apakah pemuda berambut hitam ini sudah gila? Hampir semua orang di lantai pertama memiliki pemikiran yang sama terlintas di benak mereka. Tapi individu itu sendiri, Huo Ping, malah tertawa terbahak-bahak, aura pembunuh muncul di matanya, pun, apa kamu yakin? Wang Xiaolong tetap tanpa ekspresi, patahkan kakimu sendiri sebelum aku berubah pikiran, jika aku berubah pikiran, memaksaku untuk bertindak, maka kau tidak hanya akan berakhir dengan patah kaki. Kalimat arogan menarik wajah aneh dari orang-orang di sekitar. Bukan hanya kaki yang patah, Huo Ping tertawa terbahak-bahak, jadi apa, kamu juga ingin menghancurkan Laut Kiku? Sebelumnya, dia telah memerintahkan pengawalnya untuk mematahkan kaki Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai dan menghancurkan Laut Ki mereka juga. Melemparkan pertanyaan mencemoohnya, suasana Huo Ping naik, seekor beruang putih besar muncul di atas kepalanya. Kemarahan, amarah, dan amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya meletus dengan hebat di hati Huo Ping. Tatapan kaget dan iri dilemparkan ke arah beruang putih yang melayang di atas kepala Huo Ping. Ada juga kekaguman dan pemujaan, lagi pula, itu adalah roh bela diri kelas atas 13. Huo Ping segera berubah jiwanya setelah memanggil roh bela dirinya. Tubuh fisiknya membesar 2 kali ukuran aslinya, lengan dan jari-jarinya tumbuh tebal, cakar tajam, mirip dengan cakar beruang raksasa. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan melumpuhkan kedua kakiku dan Laut Kiku. Kejahatan memenuhi mata Huo Ping. Dia meraung, dan sebelum seseorang bisa berkedip, Huo Ping sudah berada di depan Wang Xiaolong, kedua telapak tangannya berayun dengan ganas ke arahnya. Mati. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang ada di dalam benak Huo Ping. Rusak bajingan ini berkeping-keping. Semua orang melihat kedua telapak tangan Huo Ping dengan kuat memukul tubuh Wang Xiaolong. Anak ini masih berani mengatakan bahwa dia akan mematahkan kaki bangsawan muda Huo Ping dan mematahkan Laut Ki-nya, benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pria berjanggut lusuh itu mengejek. Bab 343, datanglah padaku, kapan saja.
Setiap penonton memiliki pikiran mereka sendiri menyaksikan telapak tangan Huo Ping membidik Wong Xiaolong secara akurat. Tentu saja, mayoritas memiliki pemikiran yang sama dengan pria paruh baya berjanggut lebat, berpikir bahwa Wong Xiaolong terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan pemilik restoran pun menggelengkan kepalanya, dia mencoba membujuk Wong Xiaolong tadi. Huo Ping adalah juara Imperial City Battle tahun ini, ahli orde kedua Xiantian. Wong Xiaolong tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun baginya, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Huo Ping? Bangsawan muda Huo Ping memiliki bakat roh bela diri kelas atas 13, sulit bagi pemilik restoran untuk percaya bahwa pemuda itu akan memiliki semangat bela diri yang lebih tinggi daripada Huo Ping. Memiliki bakat yang lebih baik dari Huo Ping, itu berarti memiliki semangat bela diri kelas 14. Dia menggelengkan kepalanya lagi, itu sesuatu yang mustahil. Sekarang, dia hanya berharap ahli tersembunyi yang melindungi Wong Xiaolong bisa menyelamatkan kedua pemuda itu. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, masih duduk, tangan Wong Xiaolong melesat tepat saat serangan Huo Ping hendak menggenggam tangan Huo Ping di telapak tangannya. Tergenggam. Semua energi yang terkandung di telapak tangan Huo Ping menghilang. Penonton melongot, lalu mata mereka membelalak, hampir lepas dari rongganya karena tidak percaya menatap telapak tangan Huo Ping yang dihentikan oleh tangan Wong Xiaolong. Dia benar-benar menyematkan mereka di udara. Sebelum adegan ini, banyak kemungkinan akhir yang terlintas di benak orang-orang yang hadir. Beberapa berpikir bahwa Wong Xiaolong akan dikirim terbang oleh telapak tangan Huo Ping. Beberapa membayangkan dada Wong Xiaolong meledak akibat benturan, dan berbagai adegan tragis, sebagian besar di pihak Wong Xiaolong, namun ini adalah satu-satunya hasil yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Huo Ping memandang dengan ekspresi heran ke tangan Wong Xiaolong di atas tangannya sendiri, matanya lamban, kamu tanda seru. Tapi tatapan Wong Xiaolong berubah tajam saat dia meningkatkan kekuatan di tangannya, menyebabkan Huo Ping berteriak keras kesakitan. Jeritan itu menyentak semua orang dari linglung mereka. Melihat ke sisi lain lantai, mereka menyadari pada saat terbelah itu 10 jari Huo Ping dipelintir dan dipatahkan oleh Wong Xiaolong. Jari-jari itu terhubung langsung ke hati seseorang, ke-10 jarinya patah, orang hampir tidak bisa membayangkan rasa sakit yang menyiksa. Memikirkan hal itu, semua orang menggigil, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah mematahkan 10 jari Huo Ping, dengan jentikan cairan, tangan kirinya membentuk telapak tangan lurus, kekuatan tumbukannya menembus laut ki di dada Huo Ping. Teriakan kedua terdengar di udara, jeritan yang menyayat hati itu membuat tulang belakang merinding lagi. Namun, di detik berikutnya, telapak tangan Wong Xiaolong bergerak lagi, seperti pisau tajam, menebas paha Huo Ping secara horizontal. Jeritan sengsara bangkit lagi, Huo Ping dikirim terbang ke belakang, mencengkeram kakinya. Penonton semua menarik napas dingin, menonton dengan gentar. Seorang prajurit orde kedua Xiantian yang berbakat dilumpuhkan begitu saja, tanda seru. Laut ki hancur. Kedua kakinya lumpuh. Bahkan ke-10 jarinya patah. Cuan muda. Cuan muda, semua penjaga Huo Ping berteriak dengan wajah pucat saat mereka bergegas ke sisi Huo Ping. Laut ki saya, tangan saya, kaki saya. Huo Ping menggeram karena marah dan kesakitan. Menyaksikan akhir yang mengerikan dari Huo Ping, cara yang lain memandang Wong Xiaolong mengalami perubahan, terutama pria berjanggut lusuh awal, semua warna terkuras dari wajahnya dengan tetesan keringat seukuran manik-manik yang terbentuk tanpa henti di dahinya. Secara kebetulan, pada saat yang tepat ini, mata Wong Xiaolong melihat ke arahnya. Tatapan sederhana itu membuat kaki pria manik-manik berbulu itu menjadi lunak, menyebabkan dia jatuh lemas ke lantai. Bunuh bajingan sialan itu. Huo Ping menunjuk ke arah Wong Xiaolong, ekspresi gila liar mengubah wajahnya, meraung ke arah pengawalnya. Rasa sakit karena laut ki-nya hancur, ke-10 jarinya patah dan kedua kakinya lumpuh mendorongnya ke ambang kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Atas perintah Huo Ping, para penjaga menoleh untuk melihat ke arah Wong Xiaolong, masih duduk di sana dengan wajah tenang, tidak terpengaruh, tetapi penjaga Huo Ping sangat ketakutan, tidak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Bunuh, aku memerintahkanmu untuk membunuhnya. Huo Ping meraung lagi. Jika tidak,
Aku akan membunuh kalian semua. Penjaga bawahan Huo Ping gemetar, baru kemudian mereka berdiri satu per satu, menyerang Wang Xiaolong. Namun, bahkan sebelum mereka mendekati Wang Xiaolong, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan pada saat berikutnya, semua penjaga terlihat terlempar keluar dari lantai pertama, berguling ke lantai dasar. Beberapa mendarat di seberang jalan, beberapa menabrak toko di seberang restoran. Pria berjanggut lusuh itu melihat sekilas seorang penjaga terbang melewati di depannya, kaki penjaga itu lumpuh seperti Huo Ping, dan Laut Qi hancur. Matanya mencari penjaga lain, hasilnya sama. Rasa dingin yang menusuk rambut merayap di hati semua orang. Satu gerakan memecahkan lebih dari 20 penjaga Orde ke-9 dan ke-10 Hautian, bahkan prajurit Orde pertama dan kedua Xiantian. Semua dengan luka yang sama, kedua kaki, dan kisi patah. Ini telah jauh melampaui kemampuan pemahaman orang-orang yang hadir. Bos, Wang Xiaolong tiba-tiba berbicara. Pemilik restoran hampir melompat keluar dari kulitnya dipanggil. Suara Wang Xiaolong mempertahankan nada yang sama seperti sebelumnya, namun, di telinga pemilik restoran, itu terdengar seperti berasal dari neraka. Tetap saja, dia tidak bisa tidak pergi ketika Wang Xiaolong memanggilnya. Dia perlahan, hati-hati, dan dengan ketakutan beringsut menuju meja Wang Xiaolong. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa bahwa jarak hanya 10 meter begitu jauh. Dengan susah payah, dia mencapai di depan Wang Xiaolong, senyum ramah terpampang di wajahnya, berbicara dengan nada minuet, "Saya tidak tahu instruksi apa yang Tuhan berikan untuk saya." Melihat sikap pemilik restoran, Wang Xiaolong merasa lucu di dalam, dengan lambaian santai, koin emas berserakan di lantai. "Apakah ini cukup?" Wang Xiaolong bertanya. Bos restoran terkejut sesaat melihat ke lantai yang penuh dengan koin emas, tidak dapat bereaksi terhadap apa yang dikatakan Wang Xiaolong. "Kakakku bertanya, apakah ini cukup untuk mengkompensasi kerusakan restoranmu?" Wang Xiaohai menjelaskan. Bos restoran itu masih agak bingung pada awalnya, tetapi setelah sadar, dia mengangguk dengan deras, cukup, tidak, terlalu banyak, tidak. Maksudku, itu hanya beberapa meja dan kursi, tidak perlu terlalu banyak koin emas, Tuhan tidak perlu memberi kompensasi apapun. Ayo pergi. Wang Xiaolong berkata kepada adik laki-lakinya sambil berdiri. Apapun suasana hatinya untuk minum telah menguap. Melihat kedua pemuda itu berdiri, semua orang mundur, membuka jalan untuk dilewati Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai. Ketika Wang Xiaolong melewati Huo Ping mencoba merangkak pergi ketakutan, menyusut menjadi bola. "Jika kamu ingin mencariku untuk balas dendam, aku akan menunggumu di Southern Hill Estate. Datanglah padaku, kapan saja." Melemparkan kalimat itu ke Huo Ping, Wang Xiaolong berbalik dan berjalan menuruni tangga bersama Wang Xiaohai. "Perkebunan Bukit Selatan. Bukankah itu? Mungkinkah?" tanda seru. Metus semua orang mengikuti dua siluet yang berjalan keluar dari restoran dengan keterkejutan yang luar biasa dan satu kemungkinan berteriak di benak mereka. Dan ketika pria berjanggut lusuh itu memikirkan kemungkinan ini, bagian putih matanya berputar ke belakang, hampir pingsan. Sebelumnya, dia duduk di meja di sebelah Wang Xiaolong, mengklaim dengan lantang bahwa bakat Huo Ping lebih tinggi dan lebih baik daripada Wang Xiaolong. Bahkan dengan berani menyatakan bahwa mungkin Wang Xiaolong bahkan belum mencapai Orde ketiga Xiantian. Baru saja, dia bahkan hampir menyerang adik laki-laki Wang Xiaolong. Memikirkan berbagai kemungkinan akhir hidupnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat yang sama Wang Xiaolong dan Wang Xiaohai kembali ke Southern Hill Estate, berita tentang Laut Qi Huo Ping, 10 jari, dan kedua kaki yang patah oleh Wang Xiaolong meledak seperti bom raksasa di kota Kekaisaran Duanren. Berita menyebar ke setiap sudut kota seperti gelombang kejut, bahkan sampai ke kota dan kerajaan terdekat. Di jalan-jalan utama dan gang-gang kecil Duanren Imperial City, setiap meja di setiap rumah tangga, restoran, dan kedai teh mendiskusikan topik yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah tersebut menimbulkan banyak keingintahuan tentang kekuatan nyata Wang Xiaolong. Wang Xiaolong itu, mungkin dia sudah menjadi ahli Orde ke-6 Xiantian. Di sudut tertentu Duanren Imperial City, murid keluarga tertentu menghela nafas. Orde ke-6 Xiantian?
Tidak mungkin, bukan? Paling banyak, mungkin Xiantian Fifth Order, orang lain tidak bisa membantu membalas. Sementara beberapa hanya menggelengkan kepala mendengarkan tebakan serupa tentang Wong Xiaolong telah maju ke Orde ke-6 Xiantian, tidak ada yang mengira itu mungkin. Bab 344, Sekte Pedang Dongeng. Kembali ke Southern Hill Estate, Wong Xiaolong hanya tersenyum mendengar desas-desus yang beredar dan tidak lagi mempedulikannya. Dia memasuki kuil Ksumi, mengeluarkan Raja Hantu dan menelannya dan mulai menyempurnakannya. 2 hari kemudian, dia berhasil menyerap Raja Hantu dan sepenuhnya. Selanjutnya, Wong Xiaolong melanjutkan, menyerap total 2 Raja Hantu dan mencoba memahami pencerahan hukum ruang Raja Hantu, membantunya menyentuh ujung hukum ruang angkasa. Antara langit dan bumi, ruang ada dalam segala hal, semuanya hadir. Ruang adalah salah satu dasar dari semua keberadaan, kekuatan yang memupuk kehidupan. Tentu saja, selain mendapatkan pemahaman tentang hukum luar angkasa, kultivasi pertempuran Ki Wong Xiaolong juga maju pesat. Di masa lalu, ketika Wong Xiaolong masih menjadi puncak Orde ke-10 Xiantian akhir, dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan di bawah alam Saint. Namun, sekarang, kekuatannya telah berlipat ganda setidaknya 10 kali lipat. Setelah selesai menyerap Raja Hantu dan kedua, Wong Xiaolong tidak melanjutkan lebih jauh dan keluar dari kuil Ksumi. Saat dia muncul di halaman, Zhao Su datang untuk memberitahu dia bahwa Xie Putih datang berkunjung. Jika itu orang lain, Zhao Su tidak akan bersusah payah untuk melapor ke Wong Xiaolong, tetapi dia tahu bahwa Wong Xiaolong dan Xie Putih dianggap sebagai teman baik. Ketika Wong Xiaolong berjalan ke aula besar, Xie Putih berdiri dari kursinya, berjalan ke arah Wong Xiaolong, dan memberinya pelukan beruang sambil menyeringai, "Konyol, anakmu, begitu menonjol saat kamu kembali, kamu selalu sudah mencolok." Wong Xiaolong tahu Xie Putih mengacu pada insiden di restoran, di mana dia melumpuhkan Huo Ping itu. "Saya selalu mempertahankan profil yang sangat rendah." Wong Xiaolong menegur sambil menyeringai, membuat Xie Putih tertawa. "Jika Anda low profile, maka saya tidak punya profil sama sekali." Keduanya duduk sambil berbicara, dan Zhao Su meninggalkan aula dengan tenang. Setelah duduk, Xie Putih berkata, "Faktanya, Huo Ping itu tidak menyenangkan di mataku sejak awal. Ini bagus, mengubahnya menjadi sia-sia saat Anda kembali." Tanda petik ganda tutup. Wong Xiaolong terkekeh, "Kalau begitu, kamu harus berterima kasih padaku." Xie Putih menyeringai, "Bukankah aku di sini dengan sapi di Tiwain?" Lihat seperti yang dikatakan Xie Putih, dia mengeluarkan sapi di Tiwain yang telah dia siapkan sejak awal dari cincin spasialnya. Lebih dari 100 kendi. Wong Xiaolong tertawa senang, "Aku juga punya sesuatu yang baik untukmu," kata Wong Xiaolong, mengeluarkan jujube emas dari cincin Asura, ramuan langka yang dia temukan di Broken Tiger Rift. Aula besar langsung dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Melihat jujube emas di tangan Wong Xiaolong, mata Xie Putih berbinar cerah, tampak heran, "Ini, apakah Golden Jujube?" Wong Xiaolong mengangguk sebagai penegasan, lebih tepatnya, itu adalah jujube emas berusia 30 hingga 40 ribu tahun. Dia mengklarifikasi, membuatnya melayang di depan Xie Putih. Xie Putih menangkupkan kedua tangannya, menatap Golden Jujube yang bersinar lembut dengan cahaya keemasan, menelan dengan gugup. Golden Jujube berusia 30 hingga 40 ribu tahun, bahkan suaranya sedikit bergetar. Meskipun dia adalah murid paling berbakat keluarga Xie dalam 1000 tahun, yang paling disukai oleh leluhur tua dan pelet roh serta ramuan langka yang dia makan tidak terhitung jumlahnya, dia belum menyentuh jujube emas dengan tingkat seperti itu. Dia sangat sadar betapa berharganya Golden Jujube berusia 30 hingga 40 ribu tahun, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan koin emas atau batu roh. "Kak, ini," Xie Putih memandang Wong Xiaolong, ingin menolak hadiah yang berat itu, bagaimanapun juga itu terlalu berharga. Wong Xiaolong tersenyum menggelengkan kepalanya, "Golden Jujube ini, ambillah. Masih banyak lagi di cincin spasial saya. Lebih banyak lagi." Xie Putih terperangah dan terdiam, tertawa, dia berkata, "Karena seperti itu, maka saudara ini tidak akan sopan denganmu, aku menerima ini dengan terima kasih." "Karena itu,
Xie Putih mengambilnya tanpa rasa bersalah, menyimpannya di cincin spasialnya. Sudah beberapa waktu sejak kekuatannya mencapai kemacetan di puncak Orde Ketiga Xiantian akhir, dia memang membutuhkan jujube emas ini. Xie Putih memandang Wang Xiaolong, benar-benar membuat frustrasi membandingkan orang, mengapa sepertinya setiap hal baik di bawah matahari jatuh ke tanganmu. Golden jujube ini, sangat langka dan tak ternilai harganya, tapi kamu sebenarnya punya banyak. Wang Xiaolong menyeringai, hanya saja keberuntunganku tidak buruk dan aku berhasil menemukan tempat tinggal rahasia yang ditinggalkan oleh seorang master suku Dewa Kuno di Bedlamlands. Tempat tinggal rahasia yang ditinggalkan oleh master suku Dewa Kuno. Xie Putih bahkan lebih terdiam, hampir memukul dadanya dengan frustrasi saat dia meratap dengan sedih ke langit, astaga, kenapa aku tidak beruntung? Wang Xiaolong menertawakan kejenakaan Xie Putih, cukup, ayo minum. Bagus, ayo minum. Xie Putih menggema. Dengan itu, keduanya berbicara sambil minum. Gelas anggur berdenting, menikmati seteguk anggur yang mengalir di tenggorokan mereka. Xie Putih melanjutkan, sudah lama sejak aku menikmati minum, ketika kamu tidak ada, aku hanya bisa minum sendiri, rasanya hambar dan membosankan. Wang Xiaolong tertawa, kamu harus menemukan dirimu seorang wanita. Xie Putih beberapa tahun lebih tua dari Wang Xiaolong. Xie Putih menggelengkan kepalanya, wanita. Wanita begitu bertele-tele. Care ini lebih baik, gratis. Apakah Anda tahu apa keinginan terbesar saya saat ini? Apa itu? Wang Xiaolong bertanya. Untuk mengalahkanmu, suatu hari nanti. Xie Putih menjawab. Wang Xiaolong tersenyum, maka keinginan kecilmu tidak memiliki harapan untuk menjadi kenyataan. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas, dan seiring berjalannya waktu, itu hanya akan semakin besar. Xie Putih tersenyum, meskipun agak pahit, dia mengerti bahwa Wang Xiaolong hanya mengatakan yang sebenarnya, semua orang di luar mencoba menebak kekuatanmu yang sebenarnya, katakan terus terang, apakah kamu benar-benar telah menembus Orde Ketujuh Xiantian? Dia menatap lekat-lekat ke arah Wang Xiaolong, tanpa berkedip menunggu jawaban. Pada saat yang sama, hatinya menegang dengan gugup. Melihat ekspresi Xie Putih, Wang Xiaolong menggoda, bagaimana menurutmu? Xie Putih bingung, lalu dia mengakui dengan riang, sulit dikatakan, kamu monster kecil. Nada dan sikapnya mirip dengan lukai hingga ke ekspresi wajahnya. Dia memandang Wang Xiaolong, mempertimbangkan pertanyaan itu, dia berkata, menurut pemahaman saya tentang Anda, dengan care Anda membalas, tampaknya Anda telah maju ke Orde Ketujuh Xiantian. Wang Xiaolong mengangguk sederhana, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Berita tentang dia membunuh Ao Baik Sui Dewa Templar di kerajaan Luo Tong seharusnya sudah sampai di bagian kerajaan Duan Ren ini beberapa waktu lalu, tapi melihat Xie Putih masih belum tahu. Mungkin Dewa Templar memblokir beritanya? Pengakuan Wang Xiaolong menimbulkan reaksi berlebihan dari Xie Putih. Wow, saya tidak menyangka Anda benar-benar berhasil menembus Orde Ketujuh Xiantian. Sepertinya bahkan jika Anda memberi saya cacat pada kedua tangan dan kaki, Anda masih bisa melecehkan saya sesuka Anda. Tuhan, berapa umurmu sekarang? Percakapan berlanjut, diiringi anggur. Mereka berbicara tentang pengalaman Wang Xiaolong di Tanah Bedlam, berbicara tentang perubahan baru-baru ini di Kekaisaran Duan Ren, berbicara tentang masa depan, dan kultivasi mereka. Dari berbicara dengan Xie Putih, Wang Xiaolong menemukan bahwa cukup banyak pasukan Dewa Templar telah menyusup ke kerajaan bawahan Kekaisaran Duan Ren, mengambil kendali atas 100 kerajaan. Meskipun ratusan kerajaan ini tidak kuat, jika tren berlanjut dengan cara ini, Kekaisaran Duan Ren cepat atau lambat akan terkikis hingga ke intinya dan dihancurkan oleh Dewa Templar. Xie Putih terlihat agak khawatir dengan situasinya. Akar keluarga Xie-nya didirikan di Kekaisaran Duan Ren, jika Kekaisaran Duan Ren jatuh, itu akan berdampak besar pada keluarga Xie. Menjelang akhir, Xie Putih memulai pembicaraan tentang Wang Xiaolong yang melumpuhkan Huo Ping. Huo Ping itu, kamu harus berhati-hati terhadapnya, dia adalah murid dari Patriark Sekte Pedang Dongeng. Sekte Pedang Dongeng adalah yang terkuat dari kerajaan tetangga Kekaisaran Duan Ren, Spring Faun, sampai setiap kaisar musim semi Faun dipilih secara pribadi oleh Patriark Sekte Pedang Dongeng.
orang bisa membayangkan jumlah otoritas dan kekuasaan yang mereka miliki. Bab 345, Hutan Asal. Sekte Pedang Dongeng? Wong Xiaolong terkejut, dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Xie Putih melanjutkan, selain itu, Kaisar Kerajaan Faun musim semi saat ini adalah paman dari pihak ayah Huoping. Kaisar Kekaisaran musim semi Faun adalah paman dari pihak ayah Huoping? Tidak heran dia begitu sombong. Wong Xiaolong mencibir, tidak menempatkan Huoping di matanya, bahkan mengetahui bahwa dia adalah murid Sekte Pedang Dongeng dan keponakan Kaisar musim semi Faun. Tapi, bukankah peserta pertempuran kota Kekaisaran Duanren terbatas pada kerajaan teritorial di bawah Kekaisaran Duanren? Bagaimana Huoping ini bisa masuk? Melihat Wong Xiaolong bingung, Xie Putih menjelaskan, Huoping ini mendaftar ke Akademi Mur 2 tahun lalu, maka dia berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran sebagai murid Akademi Mur. Wong Xiaolong mengangguk. Akademi Mur adalah salah satu akademi paling bergengsi di kerajaan Duanren. Keduanya berbicara dan minum selama lebih dari belasan jam. Xie Putih pergi saat matahari terbenam di Cakrawala. Xie Putih pergi, dan keesokan paginya, Kaisar Duanren berkunjung ke Southern Hill Estate bersama putranya, Duan Wuhen. Di depan Wong Xiaolong, tingkah laku Kaisar Duanren adalah salah satu rasa hormat. Kali ini, kunjungan Kaisar Duanren adalah untuk membawa berita infiltrasi Dewa Templar ke kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Kekaisaran Duanren. 2 jam kemudian, Kaisar Duanren dan Duan Wuhen meninggalkan Southern Hill Estate. Sedangkan adik perempuannya Wang Min tidak berada di dalam Imperial City, dan karena itu dia tidak dapat melakukan perjalanan ke Southern Hill Estate untuk sementara. Namun, menerima berita tentang kembalinya Wong Xiaolong, dia dan Guo Tai segera kembali. Pada awalnya, Wong Xiaolong ingin memigrasikan keluarga Wang ke Bedlam Lands, tetapi memikirkannya saat ini. Bagaimanapun, Bedlam Lands lebih kacau daripada kerajaan Duanren. Kekuatan yang bekerja lebih rumit dan lebih berbahaya. Selain itu, Wong Xiaolong dan Kaisar Duanren adalah sekutu, dan tentu saja, ada juga keluarga Xie dan Guo. Oleh karena itu, Wong Xiaolong harus mengekang Dewa Templar agar tidak mengakar lebih dalam ke pasukan Kekaisaran Duanren. Setelah mengatur tugas untuk Zhao Su dan Zheng Fu, Wong Xiaolong membesarkan Chen Tianqi. Adalah Zhao Su yang menjawab, menurut berita yang diterima bawahan ini, Kepala Domain Chen Tianqi telah tiba di benua angin salju. Oh, dia ada di sini di benua angin salju. Mata Wong Xiaolong menyipit. Ya, yang berdaulat. Zhang Fu melangkah maju, menegaskan berita itu. Kepala Domain Chen Tianqi tidak datang sendiri, ada selusin atau lebih penjaga bersamanya. Bawahan ini memperkirakan bahwa dia mungkin akan tiba di kota Kekaisaran Duanren dalam waktu setengah bulan. Wong Xiaolong mengangguk, setengah bulan? Ini bagus, dia ingin bertemu dengan Chen Tianqi ini setidaknya sekali. Beberapa saat kemudian, Zhao Su dan Zheng Fu pergi dan melakukan tugas mereka. Wong Xiaolong memasuki kuil Sumi dan menelan Raja Hantu dan memulai latihan tertutupnya. 2 hari kemudian, dia menyelesaikan penyempurnaan Raja Hantu dan ketiga, meningkatkan pemahaman hukum antariksa serta cadangan ki pertempurannya. Dari Raja Hantu dan yang ketiga, Wong Xiaolong melanjutkan ke yang keempat, kelima dan keenam. Wong Xiaolong melanjutkan dengan cara yang sama hingga Raja Hantu dan yang ke-10. Dia berusaha keras untuk menerobos Salam Sein paling awal. Setelah menyerap Raja Hantu dan yang ke-10, Wong Xiaolong keluar dari kuil Sumi dan memanggil Zhao Su dan Zheng Fu, menanyakan berita terbaru tentang Chen Tianqi. Menurut percakapan mereka sebelumnya, dengan kecepatan kelompok Chen Tianqi, mereka mungkin telah tiba di kota Kekaisaran, namun semuanya tenang dan damai. Zhao Su dan Zheng Fu bertukar pandang. Sovereign, menurut penyelidikan bawahan ini, Chen Tianqi menuju ke hutan asal alih-alih datang ke sini setelah tiba di benua angin salju, kata Zhao Su. Mereka pergi ke hutan asal. Wong Xiaolong bingung, apa yang dilakukan Chen Tianqi di hutan asal. Hutan asal adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia martial spirit. Legenda mengatakan bahwa ras manusia, dunia roh bela diri, binatang iblis, dan jutaan ras semuanya berasal dari hutan asal. Hutan asal adalah salah satu hutan purba yang ada di dunia roh bela diri. Bahkan sebelum benua dipisahkan menjadi 3 benua utama, benua angin salju, benua Star Cloud,
dan benua 10 arah, hutan asal sudah ada. Zhang Fu menjawab, itu, bawahan ini juga tidak tahu. Wang Xiaolong menjadi muram, selidiki. Agar Chen Tianqi pergi ke hutan asal dengan kelompok sebesar itu, pasti ada alasannya. Tetap saja, sebagian kecil dari Wang Xiaolong merasa lega mengetahui bahwa Chen Tianqi tidak berada di kota kekaisaran. Dia pasti lebih suka untuk maju ke alam Saint sebelum bertatap muka dengan Chen Tianqi. Selama dia menerobos ke alam Saint, dengan Zhao Su, Zhang Fu, dan kelompok pendukung setia sesepuh di gerbang Asura, ada peluang bagus bagi Wang Xiaolong untuk tampil di atas melawan Chen Tianqi untuk kursi Sovereign. Beberapa saat kemudian, Zhao Su dan Zhang Fu dibebaskan. Tapi saat Zhao Su dan Zhang Fu meninggalkan halaman Wang Xiaolong, orang tuanya, Wang Peng dan Suyan, dan adik laki-lakinya, Wang Xiaohua datang. Lebih lama, sebentar lagi, Miner dan Guo Tai akan membawa Xiao Fan ke sini, Suyan berkata dengan gembira. Guo Xiao Fan tidak lain adalah putra Wang Min. Wang Xiaolong tersenyum lebar ketika mendengar itu, benarkah? Maka saya harus menyiapkan hadiah besar untuk si kecil. Wang Xiaolong awalnya berencana untuk kembali berlatih, sehingga dia dapat memanfaatkan setiap momen untuk menerobos ke alam Saint lebih cepat, tetapi tampaknya dia perlu menyesuaikan jadwalnya. Dia ingin melihat Wang Min dan putranya juga. Dari apa yang dikatakan ibunya, putra Wang Min, Xiao Fan, sangat menyenangkan. Sekitar 1 jam kemudian, Wang Min dan Guo Tai muncul di Southern Hill Estate bersama Guo Xiao Fan kecil. Melihat keponakannya yang pangsit gemuk, Guo Xiao Fan berbicara dengan suara bayinya yang lembut. Wang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjemputnya dan memberinya ciuman besar. Wang Xiaolong sangat murah hati dalam memberikan hadiah untuk keponakan kecilnya. Selain geocentric Buddha Elixir, ada banyak eliksir berusia ribuan tahun, bahkan menggunakan esensi aslinya untuk membantu Guo Xiaofan membuka semua meridian di tubuhnya. Ketika waktu makan malam tiba malam itu, tawar yang terdengar tanpa henti di seluruh manor. Makan malam keluarga berlangsung lebih dari 1 jam, dan ketika selesai, Wang Xiaolong kembali ke halamannya sendiri. Berdiri di halaman rumahnya, dia melihat bulan yang bersinar di langit malam yang cerah, memikirkan Lilu. Kata-kata Sekarata Ob Baik Sui diputar berkali-kali di kepala Wang Xiaolong sejak saat itu. Perawan suci Dewa Templar? Pada hari-hari dia kembali ke Southern Hill Estate, dari mulut Zhao Su dan Zhang Fu dia menemukan bahwa status perawan suci sangat tinggi dalam hierarki Dewa Templar, dengan otoritas melebihi kebanyakan tetua. Kandidat penerus untuk mewarisi posisi Temple Perceptor. Wang Xiaolong menghela nafas berat di dalam. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib Lilu sebenarnya? Ada apa dengan posisi Holy Maiden? Kegelisahan telah tumbuh di hatinya dalam beberapa hari terakhir. Persis seperti itu, Wang Xiaolong menghabiskan 1 jam berdiri di halaman sebelum dia menenangkan diri, memasuki kuil Ksumi, menelan Raja Hantu dan terus berlatih. Saat Wang Xiaolong memasuki latihan tertutup untuk kedua kalinya dalam jangka waktu singkat, pesan tentang Wang Xiaolong yang membunuh penatua Dewa Templar Ao Baik Sui akhirnya menghantam setiap sudut kekaisaran Duanren seperti badai. Penatua Dewa Templar Ao Baik Sui dibunuh oleh Wang Xiaolong. Berita ini mengguncang bagian atas dan bawah subjek kerajaan Duanren. Kediaman Xie. Xie Putih sedang mengembangkan keterampilan bertarung di halaman rumahnya ketika salah satu bawahannya berlari dengan bingung, melaporkan berita ini kepadanya. Ketika Xie Putih mendengar berita itu, dia tertegun di tempat. Wang Xiaolong membunuh penatua Dewa Templar Ao Baik Sui tanda seru. Dia sendiri yang membunuh seorang ahli alam Saint. Pedang besar di tangan Xie Putih terjatuh, menusuk kaki kirinya sendiri. Xie Putih menjerit kesakitan saat dia melompat-lompat di halaman sambil memegang satu kaki.